Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nima. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Deni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah kalau begitu Bu Nima. Bu Nima, hari ini saya mau seperti sama Bu Nima tentang pembelajaran yang akan dilakukan di kelasnya Bu Nima. Tapi namun sebelumnya saya mau berdiskusi dulu sama Bu Nima. Hal tentang apa saja dan bahan-bahan apa saja yang perlu dilakukan dalam pembelajaran. Bisa Bu Nima? Bisa. Ya Bu Nima, besok pagi dalam pusat pembelajaran Bu Nima akan melakukan pembelajaran tentang apa ya? Rencananya besok pagi saya akan memberikan pembelajaran matematika, yaitu pada materi mencari rata-rata. Ya Bu Nima, baik. Berarti menggunakan cara apa saja Bu untuk melakukan kegiatan dalam pembelajaran mencari rata-rata? Oke, besok pagi itu rencananya saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Deni. Jadi di dalamnya nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Di mana nanti kontennya saya memberikan beberapa media untuk anak-anak didik saya. Kemudian produknya juga nanti saya akan memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih produk atau hasil apa yang akan dilakukan. Jadi masing-masing saya berikan kebebasan seperti itu. Berarti ada dua cara ya Bu ya dalam melakukan pembelajaran besok ya. Iya. Terus tujuan pembelajaran yang diberikan Ibu kepada anak-anak besok itu apa Bu? Oke, untuk besok pagi mencari rata-rata itu ada dua tujuan pembelajaran saya. Yang pertama itu untuk memahami mencari rata-rata dengan melalui kegiatan kelompok atau diskusi. Yang kedua untuk memecahkan masalah ya dalam kegiatan sehari-hari dalam mencari rata-rata melalui kegiatan diskusi juga seperti itu Bu Deni. Oh iya, berarti tujuannya ada tiga ya? Ada dua. Ada dua ya. Untuk tujuan yang diberikan oleh Bu Nima, bagaimana? Apakah ada strategi-strategi yang perlu dilakukan oleh Bu Nima? Tadi strateginya saya mengharapkan anak didik saya itu besok pagi antara satu orang dengan orang yang lain itu benar-benar paham, tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Jadi rencananya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu Deni. Jadi melalui kontennya yang berbeda, jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oh, ya berarti anak bisa melakukan pembelajaran ini dengan berdiskusi dan dengan kerjasama yang baik di dalam kelas itu ya. Iya. Untuk memecahkan apa sih itu rata-rata dalam pembelajaran matematika. Baik, Bu Tuni. Terus media apa yang mau dipakai dalam pembelajaran tersebut? Oke, medianya besok pagi itu beragam. Yang pertama saya akan memberikan sebuah bacaan. Yang kedua itu berupa stik es krim. Kemudian yang ketiga nanti saya akan memberikan berupa video. Jadi media-media tadi saya berikan kepada anak didik saya gitu. Jadi mereka dengan menggunakan beragam media tadi saya harapkan mereka lebih memahami. Berarti dengan berbagai media nanti anak-anak bisa mudah dalam melakukan dan mudah memahami apa itu rata-rata. Ya. Selanjutnya, saya tidak sabar Bu untuk melihat besok pembelajaran yang diberikan oleh Bu Nima. Namun saya mau tanya Bu, sebenarnya Bu Nima ini pernah melakukan pembelajaran diferensiasi sebelumnya atau belum ya Bu? Oke, sebenarnya saya kan di kelas 6 ya Bu Deni. Jadi kalau kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Tidak ada keharusan gitu ya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Tapi saya mencoba untuk mengikutilah ke perkembangan kurikulum yang sekarang. Jadi saya sudah beberapa kali mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi yang saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa saya. Sangat bagus Bu. Saya sangat merasa di sekolah ini ada teman saya yang mau berusaha pembelajarannya itu juga berdiferensiasi. Terus ada kekhawatiran sendiri Bu di dalam hati Ibu terkait dengan tentang pembelajaran yang akan diberikan besok. Oke, kalau kekhawatiran apa ya Bu Deni ya? Mungkin dalam
dengan kekhawatiran yang telah Ibu rasakan itu, apakah ada jalan lain atau minta bantuan ke teman atau bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut? Oke, kalau saya rasa dengan melihat kekhawatiran saya, mungkin ada beberapa cara yang saya lakukan. Yang pertama, dalam pemilihan kelompoknya. Jadi dalam pemilihan kelompoknya, saya tidak sembarangan memilih anggota kelompok mereka. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ketika kebutuhan mereka itu sesuai, mereka minatnya sesuai, nah saya yakin mereka tidak akan fokusnya tidak akan hilang gitu loh, karena itu sesuai dengan keinginan mereka, minat mereka. Sehingga saya harapkan ketika mereka sesuai dengan minat mereka, saya memberikan konten sesuai minat mereka, mereka akan lebih fokus dalam belajar kelompoknya gitu. Jadi mudah-mudahan lebih tertib dengan pemikiran saya seperti itu. Ya, baik Bu, dari pemikirannya Ibu atas kekhawatirannya, apakah ada kekhawatiran lain lagi, entah itu waktu, entah itu apa, di dalam pembelajaran itu agar lebih maksimal lagi? Apakah ada kekhawatiran lagi? Oke, kalau tadi Bu Deni mengatakan waktu, saya itu selama ini selalu membatasi waktu untuk berdiskusi. Jadi kita buat kesepakatan Bu. Jadi itu menurut saya itu untuk manajemen waktu. Saya akan membatasi murid-murid saya dalam berdiskusi gitu, supaya pembelajarannya bisa berlangsung dari awal sampai akhir sesuai dengan rencana. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sebelum melakukan kegiatan observasi, apalagi yang ingin dikatakan oleh Bu Nima, apa ada unek-unek lagi tentang pembelajaran yang akan diberikan besok? Saya rasa tidak, karena saya sudah memikirkan secara matang gitu kan pembelajaran yang akan saya lakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Iya. Saya berharap juga sama seperti Ibu, pembelajaran yang diberikan untuk esok hari itu berjalan dengan lancar, dengan bahagia anak-anak melakukan kegiatan tersebut. Terus, apakah besok Ibu bersedia melakukan observasi? Oh boleh, bisa Bu. Ya, selama kita berdiskusi, Bu Nikmah sudah menjelaskan, memaparkan proses pembelajaran yang begitu detail, di mana saya juga sudah tidak sabar lagi. Semoga pembelajaran Ibu itu berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan anak-anak juga bahagia sesuai dengan minat bakatnya. Baik Bu, saat ini saya besok akan melakukan supervisi. Baik, kita akan bertemu besok hari ya Bu ya. Iya, bisa Bu, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya, anak didik kita itu bisa benar-benar paham dengan materi yang kita ajarkan. Anak didik kita itu bahagia, benar-benar mindfulness ketika ada di pembelajaran, itu bisa tercapai bersama. Amin amin amin. Semoga besok dilancarkan, dimudahkan dalam supervisinya, dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Nima atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Dewi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Hari ini sudah tidak enak. Kenapa? Masih sakit dari kemarin. Oke,
denger ah. Ayo tepuk semangat. Oke, semangat? Semangat. Sip. Mana senyumnya? Atau hari ini ada yang bersedih? Tidak. Bagaimana perasaannya hari ini? Kalau senang, bagaimana mukanya? Bagaimana mukanya kalau senang? Gitu. Senang tapi gini. Senang. Gimana itu? Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, yuk kita lepaskan badan kita. Kita lakukan untuk mindfulness kita, ya kan? Supaya kita benar-benar nih bisa fokus, bisa benar-benar hadir dalam kegiatan pembelajaran kita. Yuk, semuanya duduk yang rapi, nyaman, senyaman mungkin. Nah, ini biasanya kalau duduk nih senyaman itu tangannya ada di atas. Nah, melakukan tahan di atas sana, lakukan nyaman, gak usah apa ya, kayak gini tuh apa ya? Bungkuk. Nah, dilakukan senyaman mungkin sudah. Nanti kita akan melakukan kegiatan SMT. Kegiatan berhenti sejenak, tidak melakukan kegiatan apapun. Kita akan mencoba melakukan latihan pernapasan kita. Betul ya? Nanti kita akan hirup udara melalui hidung, kemudian ditahan sebentar dan dilepas lewat mulut. Ingat-ingat ya. Oke, dengarkan instruksi saya. Hirup, tahan, lepas. Kita ulangi lagi. Hirup, tahan, sekali lagi. Hirup, tahan, lepas. Oke. Setelah kita ulangan itu bagaimana perasaannya? Wow. Oke. Apa lagi? Fresh. Ya, fresh. Keluar lagi fresh. Nah, ini yang kita harapkan supaya dalam pembelajaran kali ini kalian itu wow, tidak dipikirkan. Kita benar-benar fokus dalam pembelajaran kali ini. Ya, nanti saya tidak ada belajar Bu. Jadi nanti kita bisa mudah dalam belajar. Gitu ya? Oke. Anak-anak itu begini datang ke sini itu tidak sengaja saya itu mampir ke tokonya Bu Ati. Di tokonya Bu Ati tadi itu butuhnya itu beli bensin. Sekalian saya melihat ada permen. Oh iya, hari ini puasa Bu. Oke. Siapa yang hari ini pengen permen tapi nanti makannya ketika buka puasa? Semuanya pengen permen? Bu Tuni hari ini itu membawa satu permen nih. Permennya itu is dan 50 peach atau 50 humus. Dibagi, siapa tadi yang mau? Tahu semua? Berarti? Kalau 50 ini dibagi menjadi 26, kira-kira dapat berapa ya? Dua. Hanya dapat 2 saja? Ada lebih enggak? Kurang. Oh gitu, kurang. Iya, kalau 2 kurang, kalau 1 lebih. Tahu tidak yang kita lakukan yang di guru bawah ini tadi, kemudian saya berikan kepada kalian. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang atau rata-rata. Ya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, kita akan melakukan kegiatan diskusi.
semua? Membawa semua. Silakan semua lihat. Yang ada di papan. Di sana ada barcode, ya, scan barcode silakan atau dengan mengetik di sini. Silakan. Oke, ada sudah. Kita mulai sekarang. 3, 2, 1. Kalian mengerjakan ada waktunya loh ya. Salah. Oke, Putri sudah dapat nilai di awal nih. Oke. Nah, sekarang Putri mau tanya nih, setelah kalian mengerjakan ini tadi bagaimana perasaannya? Senang. Ada lagi? Apa? Dan diduk. Dan diduk. Tegar. Kenapa kok tegar? Tahu salah. Tahu salah. Yang senang kenapa senang? Karena benar. Karena menarik. Ada lagi? Seru. Ada lagi? Ada. Dan diduk senang. Oke, itu tadi. Nah, sekarang Putri tanya, ada nggak saran untuk ke saya atau pertanyaan nih dari kuis tadi? Dari kuis yang kita lakukan tadi ada yang ditanyakan nggak? Nggak. Nggak. Facebooking. Ya. Kemudian ada saran nggak kalau kita melakukan kuis ini lagi untuk Putri atau bagaimana? Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan kalian tuliskan nama akunnya. Tulis nama akunnya siapa? Di sana ada sampai yang memiliki 7 buah apel. Kemudian Kado memiliki 5 apel. Dan Melis memiliki 6 apel. Nah, di situ ada kegiatan, ada kotak kecil. Oke, silakan. Putri akan membagikan beberapa apel. Apel punyanya Carmen, punyanya Fado, dan punyanya Melis. Silakan dibagikan. Ayo semuanya. Silakan saling membantu, saling bekerja sama. Iki loh sayang. Dihitung, supaya dihitung ya. Ini semuanya ya. Di yang pertama, di kotak yang pertama semua. Mau punyanya Carmen, punyanya Melki, punya Fadil. Dia tak selanjutnya. Sebentar sebentar. Kamu mau ikut ke rumah lorong enggak? Ayo kita membaca. Nah, lanjutkan dengan tantangan yang Urut no se. Iya diurut no kok cilik. 80. 70 anak pira? 1. Sembari kae lho. Tambah tambah. 80 tambah apa? Tambah 80 tambah 80 kan. silakan. Boleh pakai HP masing-masing. Kita sambil duduk boleh. Tadi silakan
Kalau kelompok 1 itu digambar semua. Berarti 70 ditambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah oke. Oh, oke. Seperti itu. Bagaimana nih kira-kira antara kelompok 1 dan kelompok 2 dalam pengerjaannya berbeda, hasilnya sama. Bagaimana? Bagaimana kalian? Enggak apa. Iya, jadi nah Putri pernah mengatakan sama kalian, banyak jalan menuju Roma, banyak cara mengerjakan matematika. Kalau mengerjakannya seperti kelompok 2, jadi dia menjumlahkan semua. Dia begitu bisa. Di 70-nya ada 1 Bu. Kemudian 1, dia menjumlahkan semuanya. Juga boleh, tidak masalah. Hasilnya ya kalau kamu benar mengerjakan, hasilnya sama apa beda? Sama. Berapa hasilnya? 85. Oke, benar ya kalau begitu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, gitu nih sekarang mau tanya siapa di sini yang mau bersenang-senang? Karena kalau kita bermain, sekarang saya tanya, kita mau bermain di luar apa di dalam nih? Di luar saja. Tapi di luar agak panas gimana? Gak apa-apa. Oke, ingatkan ya. Hari ini kita akan bermain ular tangga. Nah, masing-masing dari kalian sekarang temukan, pilih 2 orang. Halo. Yang satu sebagai pemain, yang satu sebagai pemegang. Oke, sudah. Nah, yang lain bisa saya bicara? Yang lain nanti sebagai penjawab soal. Masing-masing dari kalian nanti akan melakukan kegiatan pengerocokan dadu itu atau kegiatan meloncatnya sebanyak 3 kali. Jadi masing-masing dari kalian dari kelompok nanti akan mendapatkan 3 soal. Anak yang menang, kelompok yang menang adalah kelompok yang paling jauh meloncakannya. Gitu ya? Sekarang? Oke, yuk kita ke Beneran loh. dari kesini mungkin. Oke. Ada kesini. Yang lurus. Enggak panas. Enggak panas. Aku sih main kok. Absurd. Siapa? Satu dulu. Satu siapa yang loncat? Sip. Asif. Oke. Silakan. Tiga sip. Empat. Cilik banget. Ini Oke, kalau begitu siapa pemenangnya? Bapak satu. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak kedua. Tapi kamu tanya lo yuk. Tepuk tanganku. Ada tempat nanti. Tepuk semangatnya mana? Semangat. Yes. Masih ingat tepuk keren? Keren.
Rata-rata itu. 35 6 4 14 0 0 8 180. Oke. Sama. Sekalian ya, sekalian sama aja sampai kelompok gue ya. 180. Kelompok gue ya. Kelompok gue. Apa berapa? 4. Yes, betul. Ini anak-anak saya bagaimana? Benar semua? Sekali kalian ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata kalian hari ini belajarnya bagus sekali. Hari ini tadi kita belajar apa saja? Apa lagi? Ya kan, cara mencari mean. Bagaimana cara mencari mean? Bagi banyaknya. Ada yang ditanyakan tidak atau masih ada yang bingung tidak? Tidak. Tidak. Benar? Tidak ada yang bingung? Wes muncul kafe? Dengarkan. Tugas ini dikerjakan. Tidak. Silakan kalian pilih salah satu. Pilihnya adalah yang menurut kalian paling bisa atau sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan minat kalian. Ya, contohnya, Beko kan suka menggambar nih, Putri tahu, ya kan? Kemudian Salsa suka bercerita, ya kan? Salsa kalau menggambar udah ya sama. Di sini ada 2 tugas. Tugas yang pertama, kalian membuat cerita, mendeskripsikan langkah-langkah menentukan nilai rata-rata dari suatu cerita. Kalian bercerita. Soal tugas kedua adalah membuat poster dalam menentukan nilai rata-rata dari suatu data. Jelas? Pilih salah satu. Di sini meskipun ada dua tugas, tapi pilih salah satu saja. Mau yang pertama atau yang kedua? Mau bisa dipahami? Bisa? Saya sebutkan satu-satu. Nanti mengerjakannya kalian tipe 1 atau tipe 2 atau tipe 3. Giling-giling ya. Mulai dari aksen. Kita lihat tadi dari saya 3, padu 3, Rio 3, Charmen 3. Apa yang kita pelajari hari ini? Hari tanggal berapa? Kemudian apa yang kita pelajari hari ini? Kalau sudah, silakan kita ambil. Ditulis ya nanti. Kenapa kalian memilih perasaan itu? Lalu kita
laporan dulu tak akan tahu. Apa tadi yang belum saya pahami? Banyak ya. Nah, besok pagi kita akan membahas tentang mean, tetapi disajikan dalam bentuk diagram. Nah, kita besok pagi akan membahas nah, besok pagi membawa satu garis, dua jangka, karena kita buat jam-jam di kanan, kemudian pensil warna atau spidol atau crayon. Nah, sekarang kita baca bersama. Putri mau tanya nih secara keseluruhan bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana perasaannya? Seru. Rasanya gimana? Besok mau bermain lagi? Kalau kalian semangat, ini akan bermain lagi. Tadi Mirsa yang pengen berdua, silahkan sekarang tadi ada yang tidak berdoa? Ada. Siapa? Rian? Veko? Rian sama Veko? Sudah berdoa tadi? Betul? Betul. Kenapa tidak berdoa sayang? Hah? Nggak mendengarkan karena asik sendiri. Oke, nah sekarang bagaimana? Mau berdoa? Silakan. Ya. Sudah? Boleh. Kalau begitu, Bu beri tutup ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa rajin belajar. Besok pagi tugasnya apa? Dikerjakan tadi PR-nya. Jangan lupa membawa peralatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nikmah, Selamat siang Bu Deni. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Nikmah. Pada kesempatan kemarin saya diperbolehkan melihat, memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nikmah. Di situ tampak seru sekali sampai saya merasa ternyata walaupun pembelajarannya itu K13 bisa berdiferensiasi. Di situ juga Bu Nikmah sudah menunjukkan bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar anak itu sendiri. Terus di sini saya mau bertanya kepada Bu Nikmah, pembelajaran kemarin bagaimana perasaannya? Campur aduk ya Bu Deni, ada yang senang tapi juga ada beberapa yang menurut saya pembelajaran saya itu kemarin kurang maksimal. Apa ya Bu ya? Kalau saya boleh tahu. Oke, mulai kemarin saya kan melakukan pembelajaran itu dengan berdiskusi ya. Nah, berdiskusi di sini kesalahan saya kemarin menggunakan diskusi besar. Jadi satu kelompok itu saya bagi menjadi dua, langsung seperti itu. Nah, ternyata setelah berjalan itu kurang efektif menurut saya gitu, karena setiap satu kelompok itu terdiri dari sekitar 15 orang. 12 sampai 15 orang begitu Kak Deni.
Jadi masih ada beberapa murid yang dia tidak dia hanya tergantung sama temannya, tapi juga ada yang dia benar-benar mengerjakannya sendiri seperti itu. Oh, berarti di situ diskusinya besar, jadi anak kurang kondusif ya, Iya. dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun kemarin saya melihat juga di situ Bu Nikmah sudah melakukan pembelajaran itu runtut sesuai RPP yang sudah dibuat Bu Nikmah. Di sini juga skenario-nya, apakah alur skenario yang dibuat di RPP Bu Nikmah itu sudah terurai runtut apa belum? Kalau di RPP saya kemarin ya sudah saya buat Bu Deni runtut ya, tetapi dalam pelaksanaannya juga ya semua poin-poin penting di dalam RPP itu alhamdulillah juga sudah saya lakukan di sana. Ya. Gini Bu, untuk mengatasi bagaimana cara agar anak itu bisa kondusif, solusinya bagaimana? Kalau belajar dari pengalaman kemarin ya Bu, mungkin next kalau saya melakukan pembelajaran lagi, saya akan membagi kelas ketika berdiskusi menjadi kelompok yang lebih kecil, biar masing-masing anak itu bisa lebih fokus gitu, jadi tidak ada gangguan-gangguan dari teman-temannya yang lain seperti itu. Oh, berarti membagi kelompok kelas kecil agar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terus dari kekurangan itu apakah Ibu ada solusi lain? Apa ya Bu Deni? Mungkin itu ya. Yang pertama itu, yang kedua mungkin anak-anak nanti meskipun belajarnya dalam kelompok, tetapi untuk pengerjaannya secara individu itu juga bisa menurut saya. Misalkan nih, kalau kemarin kan saya melakukan setiap kelompok hanya mengumpulkan satu laporan, satu pekerjaan kayak gitu. Nah mungkin juga bisa meskipun di dalam kelompok, tetapi mereka masing-masing setiap anak itu melakukan mengerjakan semua, jadi mengumpulkan tugas semua. Oh ya, berarti ada dua ya Bu ya. Yang pertama membagi kelompok kecil, yang kedua mengerjakan secara individu untuk mengurangi agar anak itu tertib dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada anak itu sendiri. Terus kapan nih akan dilaksanakan perbaikan dari solusi yang diberikan Bu Nikmah tadi yang sudah diterangkan? Yang pasti secepatnya Bu Deni, mungkin pembelajaran besok pagi ketika saya melakukan diskusi kelompok lagi, saya akan melakukan diskusi tadi dengan cara tadi. Ya, saya rasa solusi yang diberikan oleh Bu Nikmah ini sudah bagus. Pembelajarannya juga sudah runtut. Terus Bu Nikmah juga keseluruhan dari kegiatan yang menggunakan media sampai anak ini bisa menikmati dengan bahagia pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih Bu, bahwa pembelajaran ini, pembelajaran diferensiasi juga bisa membuat anak ini sesuai dengan gaya belajarnya. Terus saya harapkan semoga berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Deni. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Deni mau melakukan supervisi observasi di kelas saya, sehingga saya juga bisa tahu nih, kita bisa bertukar pikiran, kekurangan-kekurangan apa selama dalam proses pembelajaran saya. Ya Bu, sama-sama. Kapan saya bisa mendengarkan cerita lagi dari Bu Nikmah? Yang pasti setelah saya melakukan perbaikan Bu, mungkin lusa, karena rencana besok pagi saya akan melakukan pembelajaran secara berdiskusi lagi, melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi lagi. Mungkin setelah itu lusa kita akan bisa bertemu lagi dan saya akan menceritakan hasilnya seperti apa, apakah berhasil ataukah ada sesuatu kekurangan lagi gitu Bu Deni. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita dari Bu Nikmah yang semoga Bu Nikmah juga bisa menginspirasi ke teman-teman sejawat yang utamanya di sekolah kita dulu, baru nanti kita bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain apabila kesulitan dalam pembuatan proses pembelajaran diferensiasi. Begitu ya Bu Nikmah ya, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih atas waktunya Ibu Nikmah ya. Sama-sama Kak Deni.